Assalamualaikum semua. Kami dari kelompok 2 kelas MKKF 5 yang beranggotakan Neng Rizka dari Matematika, Fahri Husaini dari Ilmu Komputer, Rias Cahya dari Pendidikan Matematika, Siti Widya dari Pendidikan Ilmu Komputer, dan Yuni Yulis dari Pendidikan Biologi. Akan menampilkan angkutan umum bebas COVID-19. Permasalahannya, apakah Anda perlu bepergian menggunakan angkutan umum tetapi khawatir dengan risiko penyebaran virus COVID-19? Apa solusi yang tepat untuk masalah tersebut? Jangan khawatir, kami punya solusinya. Angkutan umum bebas COVID-19. Dengan menyediakan hand sanitizer otomatis berbasis Arduino Uno yang terintegrasi dengan pengecek suhu tubuh yang ada di daun pintu angkutan umum. Dan Arduino sebagai perangkat pendukungnya. Solusi ini dilengkapi dengan angkutan umum bebas COVID-19 untuk skala besar dan regulasi yang mengatur angkutan umum bebas COVID-19. Kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait penyediaan angkutan umum dan regulasi tentang angkutan umum yang sesuai dengan standar kesehatan. Agar lebih jelas, mari kita lihat desain angkutan umum bebas COVID-19 berikut ini. Desain angkutan bebas COVID-19 ini dilengkapi dengan hand sanitizer dan pengukur suhu tubuh otomatis di sebelah kiri angkot. Hand sanitizer yang ada pada angkot dilengkapi dengan sensor ultrasonik yang dapat memantulkan gelombang pada tangan, sehingga dapat mengeluarkan cairan hand sanitizer secara otomatis bila tangan terdeteksi oleh sensor ultrasonik. Prinsip kerja hand sanitizer otomatis. Sinyal dipancarkan oleh pemancar ultrasonik yaitu 40 kHz. Sinyal merambat sebagai gelombang bunyi yaitu 340 meter per second. Tangan mendekati sensor. Sinyal dipantulkan karena menumbuk tangan. Sinyal yang diterima oleh alat diproses untuk menghitung jarak tangan. Jarak penentu nyala alat hand sanitizer otomatis adalah 5 cm dari sensor ultrasonik. Arduino membaca program dari ultrasonik dan menghidupkan pompa cairan hand sanitizer. Kemudian hand sanitizer dapat mengalir otomatis. Untuk pengukur suhu tubuh, perangkat Arduino dilengkapi dengan sensor infrared, sehingga dapat mendeteksi suhu tubuh saat calon penumpang mengarahkan keningnya pada sensor. Suhu yang terdeteksi dapat ditampilkan di layar LCD. Jika calon penumpang suhunya lebih dari 38 derajat Celcius, maka buzzer akan berbunyi dan calon penumpang tidak bisa masuk. Prinsip kerja pengecekan suhu tubuh otomatis. Penumpang yang akan masuk mendekatkan kepalanya pada sensor inframerah. Sensor inframerah mendeteksi suhu tubuh penumpang. Jika penumpang bersuhu tubuh di bawah 37 derajat Celcius, maka monitor akan menampilkannya dan penumpang bisa masuk. Jika penumpang bersuhu tubuh di atas 38 derajat Celcius,
Arduino akan membaca program dari suhu tersebut dan buzzer akan berbunyi. Penumpang yang bersuhu tinggi tidak bisa masuk. Angkutan bebas COVID-19 ini juga harus mematuhi aturan pemerintah, yaitu angkutan umum hanya dapat mengisi tempat duduk bagian depan oleh supir saja, dan mengangkut penumpang sebanyak 50% dari jumlah kapasitas penumpang angkutan tersebut. Posisi penumpang pada angkutan umum dapat diatur dengan menghalangi tempat duduk secara bergantian, sehingga penumpang tidak bisa berdekatan. Demikian desain angkot bebas COVID-19 ini. Terima kasih. Kebijakan angkutan umum bebas COVID-19 untuk skala besar yang diatur oleh Kementerian Perhubungan. Kebijakannya dapat berupa pengadaan perlengkapan hand sanitizer otomatis dan pengukur suhu tubuh sesuai desain yang dirancang pada angkutan umum, serta regulasi yang berupa standarisasi angkutan umum bebas COVID-19. Standar angkutan umum diantaranya apa aja sih? Yang pertama, terdapat fasilitas hand sanitizer otomatis dan pengukur suhu tubuh sesuai desain yang dirancang pada angkutan umum. Yang kedua, jumlah penumpang dibatasi menjadi 50%. Dan yang terakhir, penumpang yang menggunakan angkutan umum bukan penumpang yang akan melakukan pulang kampung maupun mudik. Dan sebagai penumpang yang baik di kala COVID-19 yang ingin menaiki angkutan umum sebaiknya mengenakan masker. Lalu, bagaimana strategi penyelesaian masalah? Target capaian masalahnya mencegah penyebaran COVID-19 di angkutan umum. Rencana solusinya penerapan angkutan umum bebas COVID-19. Untuk pembuat kebijakan, membuat regulasi angkutan umum berstandar COVID-19. Yang caranya, pertama, pengadaan perlengkapan angkutan umum COVID-19 untuk skala besar dan sosialisasi kepada masyarakat luas terkait adanya regulasi angkutan umum bebas COVID-19. Dan yang kedua, penerapan regulasi dan penertiban angkutan umum yang dilakukan oleh kepolisian lalu lintas. Lalu, bagaimana untuk pengguna? Mematuhi regulasi pemerintah terkait penggunaan angkutan umum. Bagaimana caranya? Langkah pertama, berpikir kritis dan menerima informasi terkait regulasi pemerintah dan menyebarluaskan informasi sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah. Dan langkah kedua, mematuhi regulasi pemerintah apabila menggunakan angkutan umum, baik bagi supir maupun penumpang. Pendidikan dan pembangunan berkelanjutan. Apakah produk yang kami buat sudah sesuai dengan pendidikan dan pembangunan berkelanjutan? Sebelumnya, mari kita simak apa itu pendidikan dan pembangunan berkelanjutan. Apa sih definisi dan perumusan pembangunan berkelanjutan? Pembangunan berkelanjutan merupakan proses pembangunan yang memiliki prinsip memenuhi kebutuhan untuk menunjang hidup saat ini, tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan di masa yang akan datang untuk generasi berikutnya. Pembangunan berkelanjutan dirumuskan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Dengan adanya pendidikan dan pembangunan berkelanjutan,
kita harus mampu menciptakan sesuatu yang dapat berguna bagi lingkungan atau masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi yang tepat. Jadi, pembuatan hand sanitizer serta pengukur suhu tubuh otomatis yang kami buat berguna atau sesuai dengan pendidikan dan pembangunan berkelanjutan yang dimana ramah lingkungan, dapat menghemat energi, dan juga mencegah penyebaran COVID-19 di angkutan umum. Dan juga karena pendidikan di Indonesia sudah berbasis teknologi, sudah banyak menggunakan teknologi sebagai bahan untuk penelitian. Itu merupakan alasan-alasan mengapa produk kami sudah sesuai dengan pendidikan dan pembangunan berkelanjutan. Terima kasih telah menonton. Semoga video dari kami dapat bermanfaat.